Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di channel Youthlook ID. Karena ya, apa ya? Udah lama lah nggak upload. Jadi aku usahakan 1 minggu sekali mungkin teman-teman. Aku upload. Kalau teman-teman pengen tahu update keseharian ya gabung aja di channel eh apa ya? Channel yang aku punya gitu loh. Jadi channelnya gratis, public gitu. Jadi untuk saat ini channelnya gratis dan public. Untuk kelas masih belum buka aku. Oke, kita lanjut ke kita langsung lah ya ke XAUUSD karena aku sendiri juga trade di sini lah XAUUSD dan Bitcoin gitu loh. Kita awalnya XAUUSD kita mulai dari weekly ya. Kalau secara time frame weekly kita tuh sedang dari bullish lah ya. Dari bullish itu kita sedang sideways ranging lah teman-teman. Kita tandain kotaknya. Yo. Tetapi price action sudah membentuk yang namanya struktur gitu loh. Strukturnya seperti ini, high and low and high gitu loh teman. Jadi ini adalah low dan ini adalah low. Ekspektasiku dia akan buat high. Di identifikasi dari weekly kita bisa tahu gitu loh. Kalau strukturnya membuat yang namanya low and low, dia berhasil membuat high yang baru, dia retracement, posisi sekarang dia akan melanjutkan kenaikan. Itu secara time frame weekly ya. Kita langsung turun lah ke time frame daily. Karena weekly sudah kita identifikasi, kita lanjut ke time frame daily. Secara time frame daily juga sama. Ini ada yang namanya double top. Aku lebih simpel aja lah ya, biar teman-teman memahami. Ada yang namanya double top atau kalau pengen dicontohin ya ini resisten gitu loh. Jadi otomatis dia akan menuju ke area resisten. Itu target untuk time frame besar weekly dan daily. Oke, kenapa bisa menyimpulkan targetnya sampai di sini? Karena gini teman-teman, secara time frame daily itu strukturnya benar-benar sangat kuat gitu loh untuk naik atau bullish lah. Karena aku melihatnya itu di sini adalah high and low. Dia mampu membuat high dan dia membuat low dan dia membuat high lagi dan dia membuat low. Dan di sini konsolidasi. Ada market struktur di sini teman-teman. Dia mampu membuat high and low. Dia membuat high and low. Untuk saat ini aku akan menargetkan dia sampai di sini. Area konsolidasi ini bisa aku katakan ada market struktur di dalam time frame 4 jam dan 1 jam. Karena ini adalah hasil dari break of structure. Jadi atau aku tandain seperti ini. Atau bos lah ya, atau break. Jadi hasil dari break of market structure itu membuat yang namanya imbalance, ketidakseimbangan harga. Lalu aku melihat di price action juga sama teman-teman. Itu di sini kita menemukan yang namanya low and high and low and high and low. Dia buat high baru. Otomatis ini adalah support gitu loh teman-teman.
Jadi catatan penting ya, aku membuat video di dalam TikTok atau di YouTube lah. Itu pengen meringkas atau menyimpulkan sesimpel mungkin biar teman-teman mudah memahami. Itu aja. Kalau kita ngomongin advance, nggak semua orang bakal paham teman-teman. Jadi cara nggak langsung aku pengen ngebantu atau memberikan pandangan itu secara gamblang itu sesimpel mungkin. Tujuan utamanya itu di YouTube maupun di TikTok. Oke? Kalau ngomongin advance itu beda lagi, itu masuk ke internalku atau pertanyaan dari channelku pribadi gitu tuh. Oke, kita sudah mengidentifikasi dalam time frame weekly dan daily. Karena struktur yang saat ini itu di sini dibuat high retracement and high dia retracement. Posisi sekarang aku menganggap dia retracement untuk melanjutkan kenaikan. Itu adalah time frame daily. Kalau kita menggunakan garis trend line itu benar-benar bullish gitu loh. Lalu kita turunkan lagi ke time frame 4 jam. Di dalam time frame 4 jam itu struktur juga udah kebentuk teman-teman. Kebentuknya berada di mana? Ya, aku bisa bilang tadi ini adalah area konsolidasi, ada market struktur shift, lalu dia retracement. Di sini dia buat high and low, dia mampu buat high baru, dia retracement lagi, dia buat high dan dia break. Nah, pertanyaannya apakah tren ini mampu membuat penurunan atau shift? Saya rasa bukan teman-teman. Saya rasa bukan, karena secara nggak langsung aku bisa bilang ini adalah area liquidity-nya teman-teman. Kalau anak SMC bilang itu inducement lah ya, area liquidity. Karena apa ya? Kita menggunakan Fibonacci retracement itu di sini juga udah sampai. Apabila kita menggunakan di sini, kita juga udah sedang berada di dalam area diskon gitu tuh. Dan untuk time frame 4 jam pada sekarang dia membuat yang namanya trend line. Atau penan apalah, itu terserah teman-teman. Intinya dia sedang membuat yang namanya trend line. Untuk mengidentifikasinya ya udah kita ikutin trend line yang sudah dibentuk gitu. Ini dalam time frame 4 jam. Apabila dia mampu membuat high baru, otomatis dia retracement and high menuju ke high yang baru gitu. Dan dari hasil diskon ini atau Fibonacci 0618 lah ya, 0618 sama 0786 seingatku, ada yang namanya imbalance di sini atau ketidakseimbangan harga juga. Oke. Nah, lanjut. Karena kita udah identifikasi apabila market ini akan naik, tanda ini adalah liquidity garis merah. Jadi seperti ini teman-teman. Meskipun ini adalah reaksi, saya rasa ini akan apa ya teman-teman ya, karena kita kan mengidentifikasinya menggunakan weekly dan daily ya. Saya rasa ini cenderung bakalan ditabrak kayak gak enak bahasanya, gimana ya, bakalan di breakout lah teman-teman intinya.
bakalan di breakout untuk melanjutkan kenaikan karena strukturnya sekarang lagi bullish gitu loh. Oke, kita lanjut ke time frame 1 jam. Untuk time frame 1 jam itu sama, kita tadi kan menggunakan trendline gitu ya, sama, dia lagi bullish, kita tinggal mengikuti gitu. Apabila dia sampai dalam trendline ini, aku bakalan sell untuk scalping. Apabila dia sampai di bawah, aku bakalan buy untuk scalping. Ya udah, kalau market strukturnya udah kebentuk gini kan enak untuk tradingnya gitu, plannya jelas. Planning kita, maksudnya planningku untuk entry jelas gitu teman-teman. Jadi targetnya ya sampai sini juga boleh, ini kan untuk scalping ya, sampai sini boleh, sampai sini juga boleh ya. Jadi apabila XAU mampu membuat yang namanya high baru, otomatis dia retracement dong untuk melanjutkan kenaikan. Lalu skenario ini kan skenario bullish ya, lalu kalau untuk skenario bearish dia harus breakdown teman-teman, breakdown ke sini, retracement, dia membuat apa namanya, market struktur bearish lah ya teman. Jadi skenario bullish seperti ini, skenario bearish juga seperti ini. Cara nggak langsung gambaran dari time frame besarnya aku sudah nginfoin gitu ke teman-teman XAU seperti apa. Oke, saya rasa cukup. Jadi skenario nya kurang lebihnya seperti ini. Apabila dia sampai bawah, teman biasanya menandainya juga seperti ini. Ya udah, tandain aja. Ini area support gitu. Jadi catatan penting, aku ngasih pandangan ini lebih simple, bukan advance pakai ICT, biar teman-teman bisa apa ya, memahami apa yang aku maksud. Kok supply resisten aja lah. Oke, ini malah supply juga. Udah lah ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman untuk skenario XAU. Ini kan mungkin range-nya terlalu jauh, teman-teman boleh ambil di sini. Ini adalah demand dalam time frame 1 jam. Range-nya kalau menurut teman-teman terlalu besar, saya rasa ini bukan salah satu opsi teman-teman sell limit atau buy limit gitu. Aku menandai area ini hanya menunggu dia memberikan konfirmasi. Dia memberikan konfirmasi, aku bakalan buy. Selama tidak ada konfirmasi, aku nggak bakalan posisi teman-teman. Jadi itu aja untuk XAU atau gold. Kita lanjut ke Bitcoin. Oke. Bitcoin untuk saat ini memang benar-benar sedang uptrend atau bullish teman-teman. Ini dari tahun 2021 ada yang namanya, kalau aku pakein itu divergent ya di sini. Yaps, ada divergent. Bentar tuh. Nah, di sini divergent. Bentar, aku bakal hapus. Posisi divergent sekarang berada di sini. Ini turun dan ini posisi divergent untuk Bitcoin. Wih, ini kan bear market ya, cycle tahun kemarin. Jadi untuk sekarang apakah dia mengidentifikasi divergent?
Saya rasa masih belum teman-teman, masih belum, karena kemarin aku nge-share di grup untuk skenario apa Bitcoin itu, aku menggunakan apa ya, kuartal ya, naratif kuartal, atau yang namanya di sini adalah kuartal open 1 dan di sini adalah kuartal 2 open. Otomatis seperti ini skenario teman-teman. Kuartal 1 high, kuartal 2 low, kuartal 3 high, kuartal 4 low. Jadi ini adalah skenario untuk naratif kuartal teman-teman. Jadi aku berasumsi untuk Bitcoin itu bisa all time high lagi dalam kuartal 3. Aku sudah nge-share di grup publik dan grup privat naratif kuartalnya di mana. Oke, kita pasin lagi. Jadi gini teman-teman, kemarin kan aku infoin di grup privat kalau ini adalah area support gitu loh. Dan di sini sudah membuat yang namanya liquidity sweep gitu loh. Sudah ya, membuat yang namanya liquidity sweep. Tadi support, di sini ada kuartal 1 open. Jadi kesimpulannya teman-teman, dia kan posisi saat ini sudah membuat yang namanya shift market structure. Oke. Di dalam time frame daily sudah mengidentifikasi shift market structure, yang artinya ini adalah low dan high. Jadi low and high, dia low buat high, and low dia buat shift. Lalu saat ini ada konfirmasi untuk, atau konfirmasi rejection lah untuk penurunan. Aku berekspektasi dia membuat low, lalu dia membuat lanjut kenaikan. Jadi ini adalah time frame daily, karena ini ada candlestick konfirmasi untuk sell konfirmasinya, cuman aku nggak ambil. Jadi target penurunan untuk daily itu di sini. Area diskon berada di bawah 0,5, itu berada di sini. Atau lebih gampangnya ya udah tandain aja. Mungkin mengecilkan resiko ya udah seperti ini tuh. Atau aku tandain OB gitu loh. Jadi untuk saat ini dia membuat low sampai sini, lalu melanjutkan kenaikan. Kenaikannya batas sampai mana? Ya udah kita ambil high sebelumnya aja. Kalau anak ICT bilang ya ini adalah external liquidity. Cuman aku pengen lebih ringkas atau merangkum lebih simple ya, sampai dalam area resisten lah ya, teman-teman. Oke. Jadi mungkin tambahannya ya ini sih teman-teman, dari shiftnya ini ada imbalance juga gitu loh, ada ketidakseimbangan harga atau fair value gap. Otomatis ini adalah suatu konfirmasi yang cukup baik untuk Bitcoin untuk melanjutkan kenaikan, didukung dengan adanya shift dan dia berada di atas kuartal 1 open. Dia ada di support, juga ada reversal, liquidity juga ada gitu loh.
apakah skenario ini kurang jelas? Bagiku sudah cukup jelas dan sangat baik gitu untuk melanjutkan kenaikan. Jadi bukan jam yang 100% ya teman-teman ya, cuman ini adalah probability. Oke, jadi untuk analisis kayaknya saya rasa udah ya. Apalagi ya. Oke, jadi itu aja sih teman-teman. Aku nggak bakalan lanjutin ke 4 jam ya, karena kalau 4 jam juga saya rasa sama aja, ada reaksi rejection dalam resisten gitu. Cuman kita beranalisa dalam time frame besar, yaitu weekly dan daily. Oke, saya rasa itu aja. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.